Oke, kisah lanjutan dari chapter Boruto ini, kita dikejutkan dengan kemunculan karakter baru nan kuat. Dia dikatakan mengetahui segalanya tentang dunia shinobi ini. Penulisannya sih mungkin Eida, tapi sebutannya nanti bisa saja adalah Ada. Nah, cerita tentang Boruto 56 ini akhirnya kita juga diberitahu tentang pengungkapan kebenaran tentang Code, jika ia adalah salah satu anak dari eksperimen ke-15 dari Jigen. Bahkan Kawaki mengatakan kepada Boruto, sebenarnya masih ada satu orang yang bisa sebagai seorang wadah untuk membuang karma itu. Namanya adalah God. Dia pria yang sangat berbeda. Nah, Amado bahkan mengatakan dia adalah yang paling patuh dengan Jigen sendiri dan begitu setia dengan Otsutsuki. Nah, yang mengejutkan ini dikatakan bahwa Boruto tidak akan menjadi seorang shinobi lagi. Kira-kira gimana maksudnya? Jadi inilah cerita full dari gambaran Boruto dalam chapter terbarunya nanti. So relax, kita akan intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gambaran besar dari cerita lengkap kejadian setelah mereka kembali ke Konoha ini dan wanita yang lebih kuat daripada Jigen. Oke, setelah pertempuran sengit dan mereka semuanya telah dirawat, Boruto saat ini menjadi viral sebagai artis dadakan karena dianggap sebagai seorang pahlawan untuk kedua kalinya. Bahkan ia melakukan sesi wawancara. Ya, meskipun Boruto sudah jujur, tidak semuanya seperti yang dibayangkan karena dirinya sempat pingsan saat kejadian itu. Berbeda dengan Boruto, berbeda pula dengan Kawaki. Saat ini kondisinya itu tengah dirawat oleh Amado dan memiliki tangan baru tersebut. Bahkan dalam ruangan itu Amado juga terlihat dibantu oleh Sumire dalam merawat Kawaki. Nah, ada kejadian menarik nih. Ketika Sumire menyinggung hal karena Kawaki sekarang lebih sering bersama dengan Boruto, dia terlihat berbicara beberapa hal tentang putra Hokage itu. Nah, inilah yang membuat Kawaki bertanya, apakah kau menyukai Boruto? Oke, itu tadi adalah momen ringan tentang chapter ini. Jadi kita langsung masuk ke topik yang lebih dark lagi dari cerita chapter 56 ini nanti. Nah, seperti yang kita tahu, kebenaran tentang karma dan Otsutsuki ini adalah sebuah rahasia, agar kita tahu warganya Konoha itu tidak cemas karena Boruto sekarang adalah pemilik dari karma Momoshiki itu. Bahkan karena ini, Boruto itu tidak diizinkan lagi menjalankan misi karena sangat berisiko. Hal ini telah diputuskan oleh Shikamaru Nara, di mana ia men-setting agar Boruto terlihat sebagai pahlawan dan supaya diekspos di banyak media. Tapi kebenarannya gelap sekali. Nah, cerita berlanjut nih di adegan patung wajah Hokage itu. Di sana Boruto yang melihat karma di tangannya itu tanpa diduga melihat Kawaki dari sisi yang berbeda. Bahkan Kawaki mengatakan hal seperti ini. Sepertinya menjadi artis punya banyak masalah ya. Nah, di sini sebenarnya Boruto ini menjelaskan bahwa selama ini ia memiliki karma, jujur ia tidak paham betul akan segelnya itu. Dan inilah momen yang membuat Kawaki membicarakan kondisi Boruto sekarang ini. Kau sekarang dalam keadaan sulit karena tubuhmu terus dikompresi oleh data Otsutsuki melalui karma itu. Bahkan ketika proses itu selesai, saat itulah peranmu akan berakhir. Orang yang dikenal Boruto tidak akan ada lagi dan Momoshiki akan bangkit kembali. Ini benar-benar buruk. Namun Kawaki dengan gila menyuruh Boruto menempatkan karma itu kepada seseorang. Bahkan dia sadar betul dia bisa menerima akan hal itu. Namanya adalah Code. Dia adalah salah satu orang yang selain diriku yang selamat dari eksperimen Jigen waktu itu. Dan yang kita tahu nih, dia sekarang adalah pemilik segel karma putih tanpa wadah yang terisi itu. Dan yang sudah pasti, orang ini telah mengalami proses tersebut. Jadi Kawaki pikir itu adalah salah satu opsi terbaik. Nah, di sini terlihat ada percakapan serius antara Naruto, Shikamaru serta Amado. Mereka ini bertanya tentang orang terakhir itu bernama God. Disinilah Amado menjelaskan kebenaran tentang God sendiri. Nah, sejak awal God ini telah dipercaya untuk menjaga Jubi yang telah disembunyikan oleh Jigen, dan tentunya ini di dimensi lain. Dan Sasuke sudah pernah ke sana, yaitu hewan itu sangat berbahaya dan dia menjaganya seorang diri. Di sini Shikamaru yang mengingat karena mata Sasuke pun juga sudah bermasalah, artinya ia tidak dapat lagi menggunakan teknik ruang dan waktu. Ada pertanyaan dari Naruto nih. Apakah Code ini bisa segampang itu keluar masuk ke dimensi Jubi itu? Nah, sebenarnya Amado itu mengatakan jika ini sedikit berbeda karena Code sendiri itu menggunakan cara yang lain dan tidak seperti menggunakan teknik Jikukan Ninjutsu.
Nah, meskipun saat ini semuanya itu menganggap harus menghentikan Code dahulu sebelum ia menggunakan Jubi dengan cara yang salah, Amado sempat mengingatkan jika Code ini berbeda dengan yang lain. Bahkan sebenarnya ia lebih kuat daripada Jigen. Nah, Amado di sini memperjelaskan bahwa saat itu ketika proses eksperimen bersama dengan Kawaki, Code ini adalah anak yang selamat. Ia memang gagal menjadi wadah tersebut, namun anehnya ia bisa bertahan hidup. Yang artinya sekarang ini hanya atribut senjata yang masih ada dalam tubuh Code sendiri, dan ini tentu sesuatu yang sangat berbahaya pula. Dan mendengar hal itu, Naruto tambah penasaran, sebenarnya kondisi seperti apa yang menjadi kriteria wadah dari Isshiki Otsutsuki. Di sini Amado itu kembali menjelaskan, untuk kasus karma Code sendiri itu memang terbilang aneh. Bahkan kita harus tahu nih, sebenarnya kemampuan bertarung Code sendiri itu melebihi dari Jigen. Padahal anggota Kara itu sudah mengalami penyempurnaan tubuh agar mengalami kondisi normal kembali, tetapi hal ini berbeda dalam kasus Code sendiri yang cukup unik. Bahkan karena hal inilah Amado itu menggunakan limiter dan sedikit merombak tubuhnya agar kekuatan itu tidak mengalahkan kekuatan Jigen. Karena kontrol Kara ada kepadanya sebagai pemimpin, dan Jigen sendiri tidak mau ada seseorang selain dirinya yang memiliki kekuatan melebihi seorang pemimpin. Nah, di sini Shikamaru itu mengatakan seperti ini. Jadi kau melemahkan demi Jigen? Siapa orang itu sebenarnya? Amado di sini itu mengatakan bahwa Code ini memiliki pengabdian religius kepada seorang Otsutsuki itu, bahkan ia sangat setia dan kagum terhadap Jigen. Nah, perasaannya yang kuat itulah yang membawanya kepada kecemburuan sosial karena Kawaki yang akhirnya menjadi wadah dari Otsutsuki itu, dan tentunya bukannya dirinya sendiri. Nah, faktanya ini, dari semua anggota Kara yang telah diproduksi itu, sebenarnya beberapa di antaranya itu memiliki kekuatan melampaui Jigen. Namun itu semua harus dibuang sesuai dengan perintah Jigen. Kecuali satu orang yang telah ia pertimbangkan matang-matang lalu menciptakan Kashinkoji. Namun untuk Code sendiri, yang sebenarnya lebih kuat dari Jigen, ia tidak bisa dilupakan. Karena ia setia dan ditambah lagi, ia menjadi tangan kanan kepercayaan dari Jigen sendiri. Dan sekarang setelah semuanya itu berakhir seperti ini, ia kemungkinan akan tahu dan siap untuk membalaskan dendamnya tersebut. Semua orang di ruangan tersebut sadar bahwa Naruto, Amado, Sasuke atau bahkan Boruto Kawaki adalah target dari balas dendam Code sendiri karena telah melenyapkan Isshiki Otsutsuki tuannya itu. Dan sekarang ini Naruto juga sadar bahwa prioritasnya adalah berurusan dengan sisa-sisa para Kara. Itulah kenapa ia meminta Shikamaru agar merapatkan hal ini kepada para Kage. Lalu bagaimana dengan kondisi Code sekarang ini? Ya, dia sekarang ini tengah berjalan di daerah yang cukup dingin. Ia menuju ke salah satu tempat ritual milik Boro. Namun dalam perjalanan itu ia dihadang oleh manusia bertopeng yang malah menyuruhnya untuk pulang karena Boro sedang tidak ada. Padahal Code mengatakan jika Boro kemungkinan juga sudah lenyap dan ia adalah salah satu kenalannya. Nah, menarik nih, terlihat Code ini meletakkan lengannya ke bawah dan jari-jari itu berubah menjadi taring yang panjang. Dalam pertempuran dimulai karena ia marah kepada para penjaga tersebut. Tapi anehnya nih, saat mereka menyerang dengan sebuah ledakan senjata itu, Code hanya mengibaskan tangannya dan terlihat seperti sebuah sabuk bertaburan nih. Bahkan ada beberapa bagian ia menembus tanah dan mengenai para penjaga itu. Lalu Code mengenai titik krusialnya. Kira-kira kekuatan macam apa nih? Sepertinya teknik ini bisa saling terhubung dan sepertinya lebih berbahaya juga. Nah, setelah itu Code akhirnya masuk ke dalam dan bertemu dengan lelaki tua itu. Code memanggilnya sebagai Bug. Di sini Code terlihat menyampaikan pendapatnya bahwa akhir-akhir ini segalanya itu bertambah buruk. Jigen, Boro atau bahkan para anggota Kara lainnya sudah pada berguguran. Nah, Code di sini akhirnya berbicara nih. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya, apakah ada baik-baik saja di sini? Bug yang bingung akan hal itu akhirnya dijelaskan bahwa Jigen sempat memerintahkan beberapa cyborg untuk dibuang. Namun, kita tidak tahu untuk apa tujuan dari Code sendiri. Lalu dalam sebuah ruangan kapsul besar tersebut, Code melihat ada mata tertutup, memiliki rambut panjang melingkar yang cukup aneh. Inilah yang disebut sebagai Ada, atau bahkan mungkin penulisannya adalah Eida. Karakter baru yang mungkin adalah seorang cyborg yang tentunya dia adalah lebih kuat daripada Jigen, dan ia mungkin adalah salah satu cyborg yang dibuang tersebut. Nah, Code sendiri mengatakan hal seperti ini. Yo Ada, kaulah yang tahu segalanya tentang dunia ini. Gimana guys? Next pasti akan lebih seru lagi kalau sudah mengetahui chapternya ini benar-benar rilis dan kita melihat semuanya dari karakter baru ini yang mungkin namanya adalah Eida. So itulah tadi pembahasan kita mengenai gambaran dari jalan cerita yang terjadi dalam Boruto chapter 56. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.